Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Nekat mencuri sembako di Pasar Segiri, Samarinda, seorang buruh babak belur dihakimi warga. Tidak hanya pelaku, sepeda motor yang dikendarai pun ikut dirusak massa. Penerapan protokol COVID-19 yang diatur melalui peraturan Bupati Penajam Pasar Utara Kamis siang dilakukan simulasi. Sekretaris DPRD Kaltim ditunjuk menjadi pejabat sementara Bupati Berau. Jabatan ini dipegang selama proses pilkada serentak yang berlangsung 2 bulan. Wasri dengan kondisi babak belur Kamis sore terpaksa diamankan di Polsekta Samarinda Kota. Warga Loaduri, Kutai Kartanegara kondisinya seperti itu akibat dihakimi warga yang kesal dengan ulahnya mencuri sejumlah sembako di kawasan Pasar Segiri. Tidak hanya pelaku, emosi warga juga diluapkan pada sepeda motor pelaku hingga kendaraan tersebut mengalami kerusakan cukup parah. Untuk kepentingan pemeriksaan, pelaku selanjutnya dibawa ke Polsekta Samarinda Ulu lantaran lokasi kejadiannya berada di wilayah Polsek Samarinda Ulu. Selama menjalani pemeriksaan akhirnya diketahui jika aksi pencurian telur dan rempah-rempah itu dilakukan 2 hari sebelumnya. Korban akhirnya menemukan pelaku saat beraktivitas di pasar pada sore hari. Kasus pencurian itu sebenarnya terjadi 2 malam yang lalu atau malam Selasa malam Rabu kejadiannya. Kemudian pemilik daripada jahe yang dicuri ini mengenali akan pelaku tersebut, dan setelah tadi ditemukan di Pasar Segiri, akhirnya pelaku tersebut dimasak oleh masyarakat yang ada di sekitar Pasar Segiri. Sudah berapa kali ya melakukan aksi ini? Baru ini kok, baru 3 kali. Apa? Baru 3 kali. Apa aja yang diambil? Telur, jahe, Hah? lombok. Melakukan aksinya gimana sih itu? Ngumpul atau gimana? Enggak, barang di luar aja. Gimana? Enggak bawa barang di luar aja. Berapa orang mas? Sendiri aja kan? Itu rencana itu mau dijual atau dibuat dimakan aja? 6 kalikan 7 Ya? Dijual? Kini akibat perbuatannya, pelaku yang masih menjalani pemeriksaan itu dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan hukuman paling lama 7 tahun penjara. Amir Hamzah, Mas Ardiansyah melaporkan dari Samarinda. Bertempat di depan kantor Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kalimantan Timur, sekelompok mahasiswa dari Aliansi Kaltim Melawan Kamis siang menggelar aksi damai untuk memperingati Hari Tani Nasional. Para mahasiswa sengaja menggelar aksi tersebut sebagai bentuk sikap prihatin terhadap nasib para petani yang pernah kehilangan lahan yang diakibatkan oleh berbagai sebab. Para petani menjadi pihak yang lemah dan kalah lantaran tidak memiliki bukti tertulis terkait kepemilikan lahan tersebut. Hilangnya lahan itu cukup beragam, mulai pengakuan dari pihak lain hingga aktivitas kelompok usaha. Sebenarnya kalau bicara soal permasalahan seperti yang terjadi, masyarakat penyerobotan lahan, banyak terjadi penyerobotan lahan, lalu kemudian banyak yang terjadi kriminalisasi terhadap petani-petani yang dianggap tidak memiliki surat-surat tanah, tapi pada dasarnya tanah yang kemudian dikelola itu adalah hasil turun-temurun daripada nenek moyang mereka. Sebelum perusahaan masuk,
masyarakat telah duluan berada di tanahnya yang kemudian mengelola tanpa memiliki sertifikat. Nah, ini yang kemudian ketika ada perusahaan yang masuk, mereka dengan gagahnya mengatakan bahwa kami punya izin dari kementerian yang bisa untuk menggarap lahan Bapak. Menanggapi pernyataan pendemo, pihak Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kalimantan Timur menilai ungkapan pendemo masih belum jelas arahnya. Jika benar ditemukan indikasi penyerobotan lahan milik petani, maka warga harus menyampaikan pada pemerintah secara tertulis. Penyerobotan lahan yang dimaksud saya nggak ngerti ya apa yang dimaksud di sini, karena itu kan sudah jelas ada aturannya, ada peraturan tata ruang dan sebagainya, ada peruntukannya. Dan kalau memang itu ada terjadi, mestinya disampaikan kepada pemerintah dengan terbaik, karena pemerintah sudah mengalokasikan pemanfaatan ruangnya itu, termasuk di ketahanan pangan itu ada lahan pangan berkelanjutan. Nah, yang dimaksud ini yang mana? Kami dari Aliansi Kaltim Lawan akan memberikan Aksi damai ini selanjutnya diakhiri penyerahan tanaman yang dikelilingi batu bara. Hal itu dimaksudkan agar pihak dinas memahami maksud dan tujuan dari aksi tersebut. Amir Hamzah, Mas Hardiansyah melaporkan dari Samarinda. Warga kawasan Jalan Jelawat Gang 4 Samarinda Ilir ini Kamis siang sempat diliputi kepanikan oleh kemunculan bau gas menyengat yang keluar dari tanah. Warga menjadi panik karena khawatir kebocoran tersebut akan berdampak buruk terutama pada keselamatan warga. Warga bertambah khawatir lantaran sebelumnya sudah memasang saluran gas yang masuk hingga ke rumah-rumah warga. Bau apa itu mak, jar? Kada ada manu apa-apa jarku, paling gas keluar jarku, kayak itu tadi tuh aja. Jaku, ya Pak RT, di mananya menghubungi wadah gas tuh, kayak itu kan aja tadi tuh. Jam berapa itu? Jam 10-an tuh. Oh, 10-an tadi. Itu kayak apa gasnya tuh? Muncul. Ya bau aja, tapi di tanah tuh menggurak-guraknya tuh nah. Agak, tapi keluar gasnya. Jangan dah. Tapi ibu sempat panik waktu. Iya, takut. Kami aja bingung kayak panik mana nih gas nih. Kepanikan itu seketika menghilang setelah warga mendapat kabar jika kebocoran itu disebabkan uji coba jaringan pipa gas yang tersambung di rumah-rumah warga. Pada uji coba kali ini, petugas hanya mengisi saluran tersebut dengan air sabun. Uji coba ini dilakukan untuk memastikan kondisi pipa gas sebelum gas tersebut benar-benar disalurkan ke rumah-rumah warga. Ini hanya tes kebocoran. Maksud tes kebocoran itu di mana mengetahui apakah ada bocor jaringan gasnya. Sebenarnya menurut keterangan dari petugas tadi dari kemarin diisi angin katanya, hari ini diisi odoran odoran. Ternyata begitu diisi odoran keluar bau seperti gas, sebetulnya bukan gas tapi odorannya Pak ya, diisi tadi ya. Jadi warga tidak usah khawatir, tidak usah resah. Jadi ini aman sebetulnya. Aman ya? Iya. Kalau masyarakat tidak jeli, nanti dia akan... Ditemukannya titik bocor pada saluran gas ini mengharuskan Pertamina secepatnya memperbaiki jaringan tersebut sebelum gas ini disalurkan ke rumah warga. Amir Hamzah, Mas Hardiansyah melaporkan dari Samarinda. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP Kabupaten Berau mengingatkan pada seluruh aparatur sipil negara atau ASN untuk berhati-hati bermain media sosial di musim pilkada seperti sekarang. Pasalnya saat ini sudah ada 3 ASN yang mendapat peringatan yang berhubungan dengan pilkada. Teguran bagi ASN ini tidak hanya dalam bentuk penyebaran gambar atau memberikan komentar pada pasangan calon.
Bahkan pemberian tanda suka pada gambar pasangan calon yang diunggah melalui media sosial pun dinilai sebagai bagian dari pelanggaran yang harus diwaspadai para aparatur sipil negara. Jadi memang selama ini, ya kan, kalau di media sosial melike saja itu kan termasuk kategori itu gitu. Jadi bisa jadi ada ASN yang kurang begitu paham, dianggap bahwa politik praktis itu misalnya dengan mengikuti kegiatan dan lain sebagainya itu dikategorikan seperti itu. Mereka masih menganggap aktivitas di media sosial itu bukan termasuk kategori itu. Makanya kita tetap menghimbau agar ASN ini berhati-hati. Yang sampai saat ini kami masih himbau saja, ada 3 orang. 3 orang. Cuma memang begitu kami beri penjelasan, alhamdulillah saat ini kami lihat aktivitasnya tidak lagi seperti itu. Jadi mungkin karena mungkin kurang pemahaman. Untuk menghindari sanksi, para pegawai diminta untuk lebih disiplin dan menjauhi semua kegiatan yang berkaitan politik dan pilkada. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, masih bersama saya Elvolia dan kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Nekat mencuri sembako di Pasar Segiri Samarinda, seorang buruh babak belur dihakimi warga. Tidak hanya pelaku, sepeda motor yang dikendarai pun ikut dirusak massa. Penerapan protokol COVID-19 yang diatur melalui peraturan Bupati Penajam Pasir Utara Kamis siang dilakukan simulasi. Sekretaris DPRD Kaltim ditunjuk menjadi pejabat sementara Bupati Berau. Jabatan ini dipegang selama proses pilkada serentak yang berlangsung 2 bulan. Sejumlah petugas gabungan ini harus memberikan imbauan terkait protokol kesehatan pada sejumlah warga di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Imbauan ini diberikan lantaran beberapa warga yang ditemui ini kedapatan tidak mengenakan masker. Di lokasi terpisah, petugas juga mendapati sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah. Hanya saja upaya petugas kali ini sempat mendapat perlawanan dari pemilik rumah. Untuk menenangkan situasi, petugas akhirnya membawa orang tersebut ke posko penanganan COVID-19. Jangan seperti itu. Hanya saja rangkaian kejadian ini bukanlah kejadian sesungguhnya. Namun simulasi penerapan peraturan Bupati terkait penanganan protokol COVID-19 di wilayah Penajam Pasir Utara. Tentunya ini perlu pemahaman dengan adanya simulasi ini masyarakat akan paham dan sadar, oh simulasi seperti ini. Jadi mungkin di teman-teman media atau di masyarakat belum paham dengan penerapan ininya. Jadi dengan sanksi secara lisan, tertulis, dilanjutkan dengan berikutnya manakala tidak sadar yang kesekian kalinya. Intinya satu, PPI ini sehat semua dan kita bisa terbebas dari corona. Personelnya kalau dari Kodim secara garis besar 95 orang, ditambah dari perkuatan unit Fredder, ditambah dari Polres, dari Dishub, dan saya mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Kapolres kemarin, ada tim relawan. Nah, itulah leader nanti. Pihak pemerintah Penajam Pasir Utara mengaku simulasi ini harus secepatnya dilakukan lantaran penerapan peraturan Bupati itu akan mulai diterapkan Selasa 29 September 2020. 1 minggu insya Allah. Untuk hari Senin nanti sosialisasi terakhir tanggal berapa bulan September ini, hari Selasa itu penerapan. Ini mulai setelah April ini ya
turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi di berbagai tempat, berbagai segmen kegiatan masyarakat. Jadi mulai diterapkan itu 29? Tanggal 29, insya Allah. Sudah. Ya. Sebelumnya, tim yang terlibat razia penerapan protokol kesehatan ini terlebih dahulu menggelar apel bersama di halaman Kodim 0913 Penajam Pasir Utara. Diharapkan seluruh elemen masyarakat ikut mendukung upaya Satgas agar wabah COVID-19 ini bisa segera dihentikan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Proses pemakaman jasad COVID-19 di Penajam Pasir Utara ini pada Rabu malam harus dilakukan secara hati-hati. Langkah seperti itu harus dilakukan Satgas Penanganan COVID-19 lantaran proses pemakaman terhadap jasad berjenis kelamin wanita dan berusia 54 tahun warga Babulu itu dilakukan malam hari. Sebelum meninggal, korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama 4 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Penajam. Proses pemakaman ini terpaksa dilakukan melalui protokol kesehatan setelah hasil tes menyatakan terkonfirmasi COVID-19. Jadi dia sudah 4 hari dirawat dengan suspek karena swabnya belum keluar. Nah, baru kemarin sore swabnya keluar, baru dia termasuk yang ke-100 terkonfirmasi positif. Gitu. Nah, setelah swabnya keluar ternyata memburuk keadaannya memburuk dan meninggal tadi setengah 8 tadi malam. Penyakit penyertanya apa? Penyakit penyertanya tekanan darah tinggi dan mah. Orangnya dewasa usia berapa? Usianya saya nggak hafal. Oh, iya. Dimakamkan di pemakaman COVID. Oke. Ya. Sementara itu dari catatan Dinas Kesehatan, jumlah warga Penajam yang terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 100 orang. Saat ini 16 orang masih dirawat di rumah sakit dan 79 pasien dinyatakan sembuh serta 5 orang meninggal dunia. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Minuman keras yang sebagian sudah dituangkan ke dalam gelas dan sebagian lainnya masih berada di botolnya itu ditemukan tim gabungan yang menggelar razia penerapan protokol kesehatan di wilayah Balikpapan Timur Rabu malam. Akibat temuan di tempat hiburan malam ini membuat pemilik bersama barang bukti diangkut petugas untuk selanjutnya akan diperiksa. Tidak hanya minuman keras, di beberapa lokasi lain petugas juga masih mendapati sejumlah warga yang tidak mentaati protokol kesehatan. Akibat sikapnya itu, petugas pun memberikan sanksi tegas. Terkait puluhan botol minuman keras yang ditemukan di ruang karaoke itu, pemilik kafe mengaku tidak menjualnya. Meski begitu, pengelola mengaku beberapa kali pernah membawakan miras yang dipesan oleh pelanggannya. Nggak tahu dia semalaman. Nah, kemudian kaitan miras ini menyangkut kriminal lah begitu ya, karena dari miras ini kan nanti menimbulkan efek yang kaitan dengan mabuk dan sebagainya. Nah, sehingga ini kita serahkan kepada aparatur wajib di Polsek Balikpapan Timur. Kita minta bantuan kaitan dengan penegakan hukum ataupun kaitan dengan penindakan terhadap miras tadi. Nah, ini sudah kita lakukan. Buatlah buat apa kopi-kopi aja, untuk room, untuk nyanyi-nyanyi aja. Kalau nyanyi miras aku nggak pernah. Cuma kalau ada tamu, kadang dia jadi aku nyanyikan. Oh, tamu-tamunya sendiri yang bawa sini ya? Itu bapaknya sendiri ada pernah ngelarang atau gimana, Bang? Ya pernah, soalnya kan musim kayak gini. Pelan-pelan, Bang. Dari berbagai temuan ini, petugas berharap seluruh elemen masyarakat mentaati protokol kesehatan. Petugas memastikan aturan tersebut bukan untuk mempersulit warga, namun untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19 yang masih tinggi di Balikpapan.
Amir Hamzah, Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, masih bersama saya Elvolia dan kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Nekat mencuri sembako di Pasar Segiri Samarinda, seorang buruh babak belur dihakimi warga. Tidak hanya pelaku, sepeda motor yang dikendarai pun ikut dirusak massa. Penerapan protokol COVID-19 yang diatur melalui peraturan Bupati Penajam Pasar Utara Kamis siang dilakukan simulasi. Sekretaris DPRD Kaltim ditunjuk menjadi pejabat sementara Bupati Berau. Jabatan ini dipegang selama proses pilkada serentak yang berlangsung 2 bulan. Pemerintah Kabupaten Berau melalui Asisten 1 memastikan jabatan Bupati Berau akan dipegang oleh penjabat sementara. Hanya saja pergantian jabatan ini bukan karena Bupati meninggal dunia, akan tetapi akibat proses pilkada serentak. Selain itu, penunjukan penjabat Bupati ini tujuannya untuk membantu kelancaran administrasi pemerintahan hingga Bupati baru terpilih. Dari data yang sudah diterima pemerintah Kabupaten Berau, penjabat sementara Bupati ini akan dipegang oleh Muhammad Ramadan, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kaltim. Jabatan sementara Bupati ini akan berlaku dari tanggal 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020 mendatang. Iya, Pak PJ Bupati Berau itu kan di drop dari Sekwan Provinsi Kaltim. Pak Ramadan. Muhammad Ramadan gitu ya? Iya, nama lengkapnya. Kapan rencananya dilantik, Pak? Informasinya insya Allah kalau tidak ada perubahan itu tanggal 26. Tanggal 26 ya, Pak? 6 September, hari Sabtu ya. Berapa lama, Pak, menjabatnya, Pak? Menjabatnya itu bisa selama kampanye, selama cuti, selama masa cuti calon ini kepala daerah. Dari itu tanggal 26 sampai tanggal 5 Desember. Untuk mendukung kelancaran roda pemerintahan, seluruh pegawai di semua tingkatan diwajibkan mentaati aturan yang ditetapkan oleh penjabat bupati tersebut. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1. Proses penetapan tata letak calon wali kota dan wakil wali kota Balikpapan yang akan meramaikan pilkada di Balikpapan ini digelar di halaman kantor KPU. Pada pilkada kali ini, KPU terpaksa menerapkan metode penetapan tata letak lantaran pasangan maju di pilkada hanya 1 pasangan. Dari hasil pengundian penetapan tata letak ini, pasangan Rahmat Masud dan Tohari Aziz yang juga satu-satunya pasangan yang maju di pilkada ini berada di sebelah kanan pemilih. Sedangkan untuk kolom kosong berada di sebelah kiri. Usai pengundian, paslon dan tim pemenang menandatangani deklarasi pemilu damai yang diikuti Bawaslu, KPU, TNI, dan Polri. Penetapan bakal calon menjadi calon itu tanggal 23. Kemarin sudah. Hari ini adalah pengundian tata letak. Karena di surat suara itu dalam hal terjadi satu pasangan calon atau calon tunggal, maka di sampingnya harus ada kolom kosong. Nah, untuk menentukan di sebelah mananya, kanan atau kiri, itu dilakukan pengundian pada hari ini. Hari ini pasangan Rahmat Tohari sebelah mana, Pak? Ya, hasil pengundian tadi, pasangan calon ini mendapatkan posisi sebelah kanan dari pemilih. Jadi ketika surat suara dibuka, nanti gambarnya sebelah kanan. Gitu. Kotak kosong berarti kiri ya, Pak? Sosialisasi. Kotak kosong kiri berarti ya, Pak? Kolom kosong kiri. Kolom kosong. Ya, kalau ada kotak nggak muat. Kami
merasa berdosa sesungguhnya kepada. Usai penetapan kolom pemilih, agenda KPU Balikpapan yakni mempersiapkan tahapan kampanye bagi pasangan calon yang hanya diikuti satu pasangan. Dan selain pasangan calon. Amir Hamzah, Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur Kamis siang berkesempatan melakukan peletakan batu pertama di lokasi pembangunan kantor Samsat yang terletak di Teluk Dalam di Kecamatan Tenggarong Seberang. Pembangunan kantor ini jadi perhatian gubernur lantaran memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan daerah hingga 9 miliar rupiah dalam waktu setahun. Selain itu, perhatian serius ini diberikan gubernur lantaran lahan seluas 2.900 meter persegi yang dijadikan bangunan berasal dari hibah pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adalah sebuah pembangunan infrastruktur pelayanan bagi masyarakat yang lebih mudah, dekat, ya. Ya dibangunlah namanya gedung kantor pelayanan Samsat yang ada di Teluk Dalam ini. Ya, mudah-mudahan segera selesai sesuai dengan rencana dan kualitas yang diinginkan. Atas nama pemerintah kabupaten kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur yang telah bisa merespon kebutuhan masyarakat Kutai Kartanegara khususnya di Kecamatan Tenggarong Seberang dan sekitarnya. Menurut saya ini merupakan upaya kita bersama dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk diantaranya mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah dari pajak daerah. Ya. Kalau tadi diperkirakan sekitar wilayah Tenggarong Seberang dan sekitarnya, artinya Tenggarong Seberang, kemudian Sebulu dan sebagian Muara Kaman mungkin sekitar hampir 8-9 miliar per tahun. Sesuai rencana, bangunan kantor Samsat berlantai 2 ini ditargetkan akan selesai dikerjakan bulan Desember mendatang. Sedangkan untuk biaya pembangunan mencapai 4 miliar rupiah. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kini tengah mempercepat pengerjaan perbaikan badan jalan Oloy yang terletak di Desa Kayu Batu Seberang, Muara Muntai dengan panjang 5,450 km dan lebar 6 meter. Kerja cepat ini harus dilakukan lantaran keberadaan badan jalan tersebut sudah sangat dibutuhkan warga terutama kalangan petani. Sebelum pengerjaan dilakukan, kondisi badan jalan tersebut kerusakannya sudah cukup parah. Awalnya upaya perbaikan sudah dilakukan secara swadaya. Hanya saja kerusakan yang makin meluas membuat warga desa tidak bisa berbuat banyak. Kini penantian yang berlangsung selama 20 tahun itu berakhir setelah pemerintah kabupaten menurunkan alat beratnya untuk memperbaiki badan jalan tersebut. Mendapatkan akses ini mungkin masyarakat Muara Muntai ini sudah menantinya sekitar 20 tahun untuk sampainya ke wilayah Kecamatan Muara Muntai ini. Kalau kondisi jalan, memang badan jalan ini, arus jalan ini memang berada di sisi sungai ya. Memang mengalami beberapa abrasi dan memang adanya terjadinya longsor di wilayah Oloy hingga jalan ini tidak bisa terakses. Ini dalam tahap pengerasan Pak. Batu kecil-kecil loh sudah masuk ya kan. Targetnya itu kurang lebih hampir menjalani sekitar 2 kilo. Dan juga mengenai jalan-jalan yang jembatan sudah kami perbaiki Pak. Itu untuk memudahkan masyarakat kita. Kemarin yang minggu yang lalu kami tutup Pak itu. Karena ada jembatan 2 jembatan akan perbaikan. Tapi alhamdulillah masyarakat yang punya mobil itu memaklumi Pak. Nantinya, jika kondisi badan jalan ini kembali normal, maka tidak hanya warga desa Kayu Batu Seberang yang akan menikmati. Namun warga di 13 desa lainnya juga merasakan hal yang sama. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini.
Akhirnya Selfolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.